Siang-siang yang indah gini nih memang paling seru kalau kita ngobrol yang berdaging nih. Dan hari ini gue udah kedatangan seorang tamu yang nama usahanya yang gue tahu nih unik lah. Memakan matahari gitu, Sun Eater. Di saat mungkin label atau manajemen musik kebanyakan namanya yang berhubungan dengan musik atau berhubungan dengan audio gitu ya. Yang satu ini Sun Eater. Gue tuh kalau ketika memilih partner, memilih pekerjaan itu gue nggak memilih nama besarnya, tapi memilih siapa orang yang in charge di situ. Karena di situ gue bisa belajar. Percuma gue mengerjakan project Apple misalnya, tapi ketika usernya nggak menyenangkan kan lu nggak belajar juga kan sebenarnya. Dan hari ini gue udah kedatangan orang yang dibalik Sun Eater, Mas Kukuh Rizal. Welcome bro. Terima kasih sudah diundang. Iya, ini agak dekat sedikit ya, dynamic soalnya. Malum orang belakang layar, jarang ketemu mikrofon. Ini dia nih orang yang ada di balik suksesan sebuah movement, bisa dibilang kalau gue ngeliatnya tuh lu gerilya banget sih di industri musik. Anak punk rock. Anak punk rock, gerilya banget bro. Bionya Sun Eater aja tuh apa? Never just music ya. Iya. Never just music gitu. Dan kalau kita lihat nih sedikit dari profil dan latar belakangnya Kukuh Rizal yang memiliki IG bernama Kukuhing. Kukuhing kenapa maksudnya ini? Gue tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Oke. Jadi bego banget ngomong bahasa Inggris. Makanya bercandaan teman-teman gue zaman SMA kuliah itu kayak tenses gitu, kayak lo doing some pekerjaan kukuhing gitu. Lo lagi kukuhing ya gitu. Oh itu. Tapi maksudnya itu dulu kan? Sampai sekarang gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Oh serius? Serius. Maksudnya, iya kalau yang gue percaya kalau ketika gue ngomong sama foreigner, selama dia ngerti apa yang gue omongkan, ya oke lah ya. Cukup. Oke. Soalnya bapak ini nih bisa dibilang internasional banget nih. Ada diundang. Lu kemarin pembicara juga kan di mana? Di Korea ya? Di Korea. Iya. Luar biasa memang nih. Tapi kuliahnya Kriya Keramik ITB. Ini jurusan rare ya. Kayaknya di saat orang tua kebanyakan, kamu masuk kuliah ekonomi, kamu masuk STAN gitu ya, Kriya Keramik. Ini ngapain sih Kriya Keramik? Sebenarnya gue pengen masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain. FSRD. Iya, tapi itu detik terakhir. Jadi gue selayaknya, gue dari keluarga ekonomi bawah gitu. Jadi ketika aspirasi orang tua dengan tinggal di Surabaya pasti biasanya mentoknya ke UGM. Oh, orang Surabaya? Orang Surabaya. Belajar Sidoarjo gue. KTP Sidoarjo, rumah Sidoarjo. Cuman dulu zaman gue masih rayon. Mungkin nggak tahu yang anak teman-teman sekarang udah ada masih pakai sistem rayon apa enggak. Jadi orang tua gue memilih untuk memasukkan gue rayon ke Surabaya gitu. Jadi untuk memudahkan gue nanti SD, SMP, SMA lebih mudah lah aksesnya. Jadi gue SMA, terus gue dapet gue suka nulis segala macam sastra, terus gue dapet beasiswa waktu itu ke salah satu perguruan tinggi, tapi selayaknya orang tua kan ya udah main aman, ada coba tes di Surabaya lah gitu. Akhirnya gue mendaftar juga di UNER kayak gitu-gitulah. Cuman detik-detik terakhir karena kakak gue di FSR di ITB juga jurusan desain produk, gue kayak gue pengen masuk seni rupa deh gitu. Jadi setelah ujian Eptanas, zaman gue kan namanya masih Eptanas ya. Sama-sama. Masih ya? Masih Eptanas juga di gue. Habis itu gue intensif sebulan lah les gambar di Bandung. Untuk menuju ujian masuk. Karena kan ujian masuknya itu ada part gambarnya kan. Iya, dan gue gak pernah gambar sama sekali. Cuman gue beruntung gue dari kecil sampai besar hanya memainkan Lego. Jadi itu kayak, ya sekarang gue bisa melihat itu salah satu benefit buat gue lah gitu. Dari kecil sampai besar hanya main Lego? Iya, gue gak terlalu suka robot-robotan, gue gak terlalu suka apa. Dan Lego kan mengasah lu untuk berpikir kreatif kan sebenarnya. Video game juga enggak dulu? Gue mentok di PS1 sih kayaknya. Okay. Jadi gue nggak terlalu ngulik video game gitu. Dan FSRD gue belum tahu jurusan apa kan. Dan ketika masuk gue 1 tahun nggak ada penjurusan.
Istilahnya kalau istilah administrasi mereka TPB, tahap persiapan bersama. Jadi lo belajar. Disuruh sikat bersih semua dulu ya? Iya, dan itu cukup aneh sih, kayak ada mata kuliah 3D, ya lu ngamplas batu bata, terus lu motong-motong sedotan untuk bikin rana gitu-gitulah. Nirmana ruang, nirmana datar. Iya, lu ini familiar juga ya? Familiar gue. Oke. Itu istilah yang cukup asing. Kan sampai ada singkatan nirung kan. Oh, gue gak pernah disingkat. Jadi dulu, kalau di teman-teman gue tuh, gimana nirung lu, nirdat lu, gue kayak nirdat, gue pikir siapa Nana Mirdad, gue pikir lo lagi ngomongin artis kan, oh ternyata nirung, nirmana ruang, nirmana datar, terus gue lihat apaan, oh anjing kayak bikin maze gitu. Iya, gue nirmana 2D, nirmana 3D, terus gambar bentuk, gambar realis gitu, gambar perspektif, gitu-gitulah. Oke. Terus dan di situ setelah 1 tahun lu disuruh milih kan, berdasarkan, dan di akhir tahun lu pameran, jadi lu pengennya apa, wishlist lu, nomor 1, 2, 3 apa. Jujur karena gue aktif kan di kampus tuh kaderisasi sangat kuat ya di seni rupa itu. Jadi gue terbuai lah karena kan pertama kali lu meninggalkan rumah kan, dan lu bebas banget. Jadi kayak akademis gue tertinggal. Jadi gue memilih pilihan 2 gue kalau nggak salah keramik. Pokoknya gue pengen yang 3D karena gue terbiasa Lego kan. Gue nggak bisa gambar 2D sama sekali gitu. Jadinya ya udah gue pilihan pertama desain produk, pilihan kedua gue kriya keramik. Keramik itu ada 2. Seni keramik dan kriya keramik. Gue memilih yang kriya gitu. Kriya keramik tuh berarti ngapain ya? Kriya itu sebenarnya in between antara desain dan seni. Jadi ada 3 jurusan besar sebenarnya. Desain itu ada di kafe, produk, industri, desain interior, seni murni, seni patung, seni grafis. Sama kriya itu ada 2, kriya tekstil, kriya keramik. Kriya tekstil yang terkenal Aming lah. Oh, oke. Terus drummernya Changcuters itu tekstil juga, kriya tekstil. Ada cukup banyak nama lah sebenarnya. Cuman kalau kriya keramik itu di bawah gue Les Hafi. Itu tuh kriya keramik. Jadi lebih ke kita nggak bisa ngomongin sebagai desain industrial karena kan kita kuantitinya nggak sebanyak barang-barang lah, furniture segala macam. Tapi kita nggak sesedikit produk seni. Jadi kita harus tetap barang jadi gitu. Jadi itu. Tapi ya mungkin kalau bahasa paling mendekati craft kali ya, kerajinan. Tapi beda ya, tapi beda kata. Cuman kalau memudahkan orang untuk membayangkan apa itu kriya, ya mungkin kerajinan. Kalau di real world, di saat lagi kerja gitu ya atau usaha, jebolannya kriya keramik tuh ngapain biasanya? Bisa macam-macam sebenarnya. Lo bisa bikin peralatan makan yang berhubungan dengan kegiatan manusia atau lighting. Porselen gitu. Porselen itu jenis tanah. Oke. Iya, tapi ya kira-kira kayak gitu. Terus ada juga bisa kerja di perusahaan mobil karena keramik kalau dipanaskan dalam suhu tertentu dia bisa lebih kuat dari baja. Jadi ada beberapa material untuk kayak Ferrari, Lambo itu juga dari keramik. Jadi bisa macam-macam sebenarnya sih. Cuman ya emang nggak umum aja untuk orang. Apalagi dengan industri high tech gitu kan. Kayak misalnya kalau keramik lu dibakar titik tertentu kan high tech ya. Itu di Indonesia belum banyak gitu. Mungkin nggak ada kali bahkan. Dan kalau dilihat fast forward ke sekarang, hasil dari ilmu kriya keramik ada kepake di keseharian sekarang? Pun di TB gue nggak lulus. Drop out? Nggak, gue mengundurkan diri. SKS gue lebih malah. Cuman gue dalam satu titik di mana namanya anak muda idealis ya, gue merasa gue ada banyak hal yang gue tidak setuju lah dengan pemahaman kampus tentang definisi kriya apa kan ya. Iya. Yang gue merasa ngapain gue lulus dari institusi yang gue nggak setujuin gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan lo, gue pun setelah ITB lulus, gue bikin company bersama teman-teman dari kampus. Terus banyak mengerjakan urban design, mengajarkan permasalahan perkotaan. Gue bantu Mas Ridwan Kamil. Terus gue bikin festival makanan di kota Bandung. Terus gue akhirnya pindah ke boleh sebut merek gak sih? Iya. Gue pindah ke Nike. Terus gue mengerjakan retail, gue bikin event. Terus gue pindah ke Philip Morris. Gue mengerjakan digital influencer, digital content. Terus kalau lu tahu pernah dengar gue bikin Kubikel dulu, satu media platform bekerja sama dengan Net TV juga. Jadi gue alhamdulillah yang gue cukup beruntung adalah gue nggak pernah apply kerja. Jadi gue selalu ditarik dengan gue tidak punya ijazah. Yang kedua, departemen pekerjaan gue selalu nggak pernah sama.
Lu tidak pernah apply kerja? Nggak pernah. Berarti nggak ada CV dong? Nggak ada. Luar biasa banget nih. Pantesan namanya Sun Eater nih ya. Mau yang lu lawan langsung matahari lo, gila. Bukan berlawan bahkan guys, dimakan. Jadi lu nggak pernah dari lulus bukan lulus ya, dari kerja. Iya, lu kan awalnya bikin usaha ya, habis itu ditarik-tarik ya, jadi karyawan berarti ya, sempet ya. Iya, gue nggak pernah apply kerja tapi ke referral gue biasanya. Jadi kayak pas gue di Bandung gue bikin company, terus ternyata gue punya ketertarikan yang cukup tinggi dengan human behavior. Nah hingga akhirnya gue punya partner klien lah ya, satu brand denim gitu, Lee Cooper. Terus gue suka banget karena gue tuh nggak pernah. Lee Cooper itu zaman gue SMA naik banget tuh nama tuh. Gue tuh kalau ketika memilih partner, memilih pekerjaan itu gue nggak memilih nama besarnya, tapi memilih siapa orang yang in charge di situ. Karena di situ gue bisa belajar. Percuma gue mengerjakan project Apple misalnya, tapi ketika usernya nggak menyenangkan kan lu nggak belajar juga kan sebenarnya. Nah ada satu orang ini yang gue anggap mentor, terus gue bilang kayak, Mas gue pengen belajar sama lu deh, boleh nggak gue magang di Lee Cooper, nggak usah dibayar aja nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata dia nge-refer gue ke perusahaan yang lebih besar waktu itu, Nike. Jadi gue selalu gitu, dan ketika gue dari Nike, gue punya dulu pas zaman kuliah gue mengerjakan banyak project dengan Philip Morris, dengan salah satu brandnya. Terus ketika gue di Nike, cita-cita gue mau melalang buana ke Eropa lah, ke galeri lah. Gue pengen ngegelandang aja gitu, kayak gue pengen punya experience kerja di internasional. Karena itu salah satu cara untuk gue tahu cinta Indonesia itu seberapa besar sih. Jadinya ketika gue menceritakan itu, terus dia bilang, lu mending lanjutin project yang lu pernah bantuin gue gitu. Akhirnya gue pindah lah ke Philip Morris. Jadi kayak selalu seperti itu sebenarnya. CV pun gue bikin ketika ada administrasi untuk misalnya speakers di kampus apa, di mana biasanya mereka butuh administrasi CV kan. Oh, oke. Dan ketika kalau dilihat dari span waktu lu menjadi seorang karyawan dulu ya, berapa tahun tuh? Cycle-nya 2,5-3 tahun biasanya. Oh, 2,5-3 tahun, terus lu ditarik lagi 2,5-3 tahun. Berarti total sempet kerja as employee profesional tuh berapa tahun? Hampir 10 tahun gitu? Enggak, 5 tahunan. Oh, 5 tahunan? Iya, 5 tahunan. Kan Nike sama Philip Morris doang gue. Oh, dari Philip Morris sudah Sun Eater? Gua sempat sempat bantuin temen gue Double Deer untuk gua jadinya kan tadinya label dan music school. Terus ya udah gue kembangkan menjadi ada satu departemen baru kayak client services lah yang terkait musik gitu. Jadi kita banyak mengerjakan brand yang butuh kebutuhan konsultasi di industri musik ya, nggak cuma sekedar bikin jingle atau apa, tapi kayak aktivasi ke lokal heroes di berbagai kota. Karena sebenarnya pas di Philip Morris gue kasarnya gue mengerjakan project yang bersentuhan dengan banyak anak gaul lah. Gitu, yang community based banget. Jadi emang ya unsur anak punk undergroundnya itu emang udah habit kali ya. Jadi gimana caranya gue nge-scale up community-nya, salah satu yang gue banyak interaksi ya community based banget. 15 kota gue di Indonesia. Jadi setiap tahun gue berkenalan dengan 300-an orang di seluruh Indonesia sebenarnya. Lu 2 kali bilang punk gitu ya. Memang lu demen sama genre itu atau pernah bikin band yang genre itu? Gue pernah bikin rilisan pernah gue. Serius lo? Iya di SMA. Tapi emang gue besar dengan layak mungkin seperti kebanyakan orang ya. Gue besar dengan playlist yang didengerin oleh kakak kan. Iya. Ya cukup luas sih sebenarnya. Kayak bokap sering mainin lagu gue Iwan Fals dan Chrisye sama Bee Gees, sudah 3 itu, sama Beatles lah. Sama lah bokap gue juga. Iya, itu tuh yang selalu diputar. Kelahiran 50-an gak sih? Iya betul. Iya, sama lah. Jadi playlist itu. Terus kalau kakak mungkin ya pas remaja banyak dengerin ya kalau punknya ya NoFX, ya beberapa punk rock lah, Lagwagon, Pennywise yang benar-benar punk gitu. Terus nggak terlalu, cuman gue di banyak referensi dari teman. Terus era ska di awal itu gue lumayan banyak tuh, Mighty Boston, Real Big Fish, Severis, terus apalagi dia masuk seni rupa juga ketika balik, wah mulai itu penemuan musik-musik baru juga kan, Bob Marley, ada beberapa nama lah yang akhirnya membuat gue, oh ternyata ya gue mengenal industri musik atau mengenal musik ya entry pointnya dari situ gitu.
Karena ada orang bilang musik lu itu mentok di playlist lu SMP SMA kan. Iya. Ya berarti itu yang nancep banget di gue itu. Walaupun sekarang ya gue jadi lebih luas lagi dengerinnya. Iya benar sih. Gue juga kalau ngomongin taste yang kadang gue malas mikir gitu ya ketika muterin lagu pas lagi subconscious ya, nyetir pas lagi ngapain gitu. Emang balik-balik lagi yang gue dengerin waktu SMP SMA sih. Gue juga bingung ya, tapi dibilang tertutup emang baru enggak, gue juga tetap ada playlist yang lagu-lagu baru gitu. Cuma kalau dibilang yang ngedefine lo emang yang zaman itu, karena mungkin waktu zaman itu kita nggak mikir kali ya. Maksudnya suka karena nggak mikir gitu loh, karena top of mind lo juga kan. Dan gue punk juga kan, nggak, karena gue main skateboard juga. Terus gue beranjak dewasa, kuliah gue surfing juga. Jadi kayak ya masih align lah gitu. Iya, jadi playlistnya masih betul, gitu-gitu aja gitu. Line. Soalnya kalau lu demennya jazz ya biasanya ya yang kayak nge-wine ya kan. Terus di bar gitu kan yang lounge gitu, demen lounge, terus ngelihat kontrabas tuh kayak seksi juga ya gitu meskipun lu nggak main kan. Mobil. Iya, kenapa ya? Maksudnya gue kadang jadi mikir juga loh, kayak lu nih, maksudnya lu setelah gue kan kenal lu udah berapa lama, tapi gue baru tahu kalau interest lu di punk gitu ya. Dan kayak ngejawab aja beberapa hal yang gue bayangin tentang lu gitu loh. Tapi kenapa segitu kayak ibaratnya asosiasinya kayak emang nyambung gitu ya? Apakah karena kita kemakan yang suka itu rata-rata begitu atau? Ya kan musik nggak sekedar musik kan, part of the culture juga gitu. Kayak pergerakan hardcore dengan rambut botak, terus dengan Vespa, dengan Fred Perry, baju dimasukin, itu kan bagian dari sebuah perlawanan juga. Iya. Dan gue suka human behavior, gue suka sejarah, gue suka banget sejarah. Jadi gue ketika melihat suatu genre, gue selalu ngelihat kenapa genre ini juga muncul gitu, kenapa kayak hip hop juga nggak terlalu besar di Indonesia, kenapa musik lokal besar di Indonesia, kenapa Amerika besar dengan hip hop, itu kan nggak cuma sekedar karena musiknya enak gitu. Iya. Karena banyak hal gitu variabel. Ada belakangnya, bener. Kayak apa namanya? Gue sempat ngobrol sama temen gitu ya. Musik jazz itu kan awalnya kan originated dari orang-orang susah tuh, di orang kulit hitam gitu ya. Terus piano honky tonk itu kan kalau di sekarang nih misalnya di DAW gitu ya, bunyinya kan agak rusak gitu ya. Dia bilang mungkin dulu bukan rusak, emang piano jelek kan, piano yang dibuang, yang udah nggak dipakai lagi sama orang kulit putih, dimainin sama yang black, terus wih asik juga nih ya gitu, bunyi rusak, terus bunyi rusaknya itu akhirnya di ibaratnya dikristalkan kali ya, diabadikan di dalam VST. Akhirnya sekarang jadi ada pilihan honky tonk yang bunyinya agak kayak rusak gitu. Padahal sebenarnya it's not necessarily dibuat rusak, tapi karena emang mungkin itu piano yang rusak dan dibuang gitu. Dan akhirnya dipakai. Sama kayak gue diceritain sama siapa dulu ya, pemain perkusi cajon gitu, bahwa originate cajon itu di Spain juga bareng bekas crate ikan karena miskin gitu. Dan mereka asik gitu sambil di tengah mereka lagi jualan ikan gitu kan, main gitar flamenco, terus kayaknya asik nih ada yang pukul nih cajon, di kristalinnya jadi cajon, seolah kayak itu adalah instrumen yang oke gitu, padahal sebenarnya instrumen miskin gitu. Jadi gue kayak, seru juga ya kalau belajarin sejarah ya, gue jadi tahu gitu kayak beberapa hal gitu. Nah kalau dari punk sendiri yang lo ngerasa cocok dengan lo apanya? Sebenarnya gue nggak bisa nyebut gue anak punk ya, cuman gue suka dengan sejarahnya. Baik lagi, gue suka hip hop karena sejarahnya, gue suka itu. Tapi gue salah satu hal yang gue inget dan gue pelajarin dari punk adalah punk itu menghilangkan batas antara performer dengan penonton. Itu yang gue suka. Kayak kalau dulu kan musik kayak lu superstars, lu ada jarak antara fans dengan penonton. Tapi kalau di musik itu kan enggak gitu. Jadi penonton adalah performer adalah penonton gitu somehow. Dan kedua, gue sangat suka dengan do it yourself stylenya gitu. Jadi kayak karena buat gue itu resonan dengan musisi hari ini gitu, kayak musisi hari ini mengerjakan semuanya juga gitu kan. Kalau dulu kan mereka nggak ada duit, kita bikin sendiri aja. Terus kalau mereka juga kadang melakukan semuanya itu tanpa memperhatikan profit duluan gitu. Yang penting kita mengerjakan semua bareng, terus kita melakukan ini dengan senang-senang.
hal-hal semacam itulah yang gue suka gitu, dan beberapa hal pasti gue take a note lah ya. Begitu juga dengan genre-genre lain gitu. Tapi kalau dari musik ya gue mungkin suka aja gitu, secara estetika, secara musik gitu gue suka, secara lirik apa segala macamnya. Berarti lu suatu hari gue bakal ngedengerin rilisan kayak lagu-lagu Denny Caknan gitu nggak dari label lu? Banget. Oh banget berarti? Sedang malah dikerjakan. Sedang dikerjakan. Gue pikir lu berarti meskipun lu interestnya ke sana, bukan berarti rilisan dari label lu tuh akan begitu semua ya? Nah, bedanya Sun Eater adalah kita moving forward akan jadi multi label kan. Oke. Jadi kita juga udah ada hardcore punk label, Greedy Dust. Base-nya di Bandung Blitar. Jadi kita banyak mengerjakan juga. Ada salah satu rilisannya Dongker. Dan kebetulan karena background kita sama-sama di art and design school, jadi dia juga vokalisnya kan pakai topeng. Tahu gue. Nah, topengnya juga menuju album baru kan, ini album baru. Nah, dia topengnya itu kolaborasi dengan berbagai macam seniman. Jadi kolaborator itu bikin topeng buat vokalisnya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa label-label yang sedang kita diskusikan bersama beberapa teman untuk kita rilis juga under Sun Eater Group. Lu udah namanya Sun Eater mau dibikin jadi grup pula, dan lu selalu ngedefine dalam beberapa wawancara gitu ya, bahwa lu beda dari musik label yang lain gitu. Mungkin dua pertanyaan gue. Yang pertama, bedanya tuh sebenarnya kayak apa sih kalau lu yang ngedefine sendiri, dan urge untuk lu beda tuh dari mana datangnya gitu? Mungkin yang pertanyaan kedua dulu. Satu, ketika gue bukan dari industri musik dan gue latar belakang gue desain, ketika gue masuk, gue harus nyari problem dulu kan. Iya. Karena desainer adalah solving the problem. Yes, problem statement. Iya. Jadi mulai dari situ, ternyata problemnya banyak banget ya industri musik gitu. Ada beberapa hal yang gue highlight. Industri musik itu transaksional. Makanya biasanya sistem royalti juga belum terdevelop dengan baik. Musisi rata-rata hanya mengandalkan pemasukan dari manggung, which is instan banget, transaksional banget. Terus yang kedua, kayaknya industri ini tuh belum penyebaran knowledge-nya tuh belum luas gitu. Ketika kayak gue bedah mana label, mana manajemen, itu kadang suka masih ketukar. Iya betul. Banyak hal lah yang gue temukan. Jadi hingga akhirnya kalaupun gue bikin Sun Eater, gue harus solve the problem lah sebagian dari industri musik, karena kalau enggak produk lu nggak diterima, karena just another new brand atau new company kan. Nah dari situ gue melihat the future is artis bagus tuh banyak, tapi yang gue butuhkan adalah salah satunya ada dua hal. Satu, musisi yang punya dua skill set, community building sama brand development. Ketika ngomongin brand kayak gini deh, kayak banyak musisi itu nggak ngerti positioning dirinya biasanya. Jadi kadang dia kayak, kalau istilah teman-teman gue yang marketers mungkin, gue ngelihat fitnya musisi itu kayak beberapa kayak katalog. Ini tiba-tiba ada brand ini dengan misalnya satu alkohol, satu susu, satu keluarga, gini-gini, kayak semuanya disikat gitu. Itu kan berarti kayak itu pilihan, cuman buat gue, berarti banyak musisi yang belum sadar branding dan positioning dia ya, stand for what, komunikasinya kayak gimana, segala macamnya. Yang mungkin kalau di advance lagi, kalau dalam konteks gue adalah bisa jadi sebuah IP kan. Yang kedua adalah community development, karena gue percaya the future is independent artist. Dari era zaman major label segala macam sampai independen itu belum tentu, bukan berarti nggak bekerja sama dengan major ya. Independen ya independent artist, dimana dia menurut gue musisi hari ini tuh tuntutannya banyak. Lo harus bisa basic songwriting, lo harus bisa basic copywriting untuk lo bikin caption, lo bikin lirik, karena mendengar sekarang lirik banget kan, ini relate banget sama kehidupan gue gitu. Parah sih. Yang ketiga lo bisa basic content creator, ya kan, lo harus bisa gini kan, tuntutannya banyak. Beda sama mungkin era 90-an lo musik aja, udah bikin musik aja gitu. Jadi kan belum lagi setiap minggu jutaan musisi rilis juga mungkin. Jadi ya seperti rumus marketing, you have to know lo pengen diingat sebagai apa di audience lo, ya kan. Di tengah orang yang semuanya teriak nih, lo harus tahu banget lo diingat seperti apa. Hal yang gue pelajarin dari NFT atau Web3 adalah it's not about scale, it's about depth.
ya kan. Cuma lu punya 1 juta followers tapi purchasernya cuma 10, ya kan. Dan di era sekarang agak susah juga lu bisa selevel Taylor Swift, karena menurut gua paling susah adalah dari scale up dari small ke mid lah. Karena kalau udah medium level lu udah ke recognize segala macam, lu chance untuk jadi big bisa lebih besar gitu daripada small ke mid. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat gue ketika gue meramu Saniter, gue yakin karena kan gue ngelihat kalau secara aksis kanan tuh major label banget, kiri itu yang independen yang idealis banget. Gue stand in between lah. Gue masih menggunakan data untuk keputusan bisnis. Gue fokus ke IP development, brand building, community building segala macam. Itu yang menurut gue ketika gue masuk 2019 itu gue berbeda. Jadi gue tahu konsekuensinya adalah ya gue harus bikin study case untuk tahu metriknya seperti apa gitu. 5 tahun udah, apa aja yang achievement menurut lo paling gede yang udah terjadi dalam 5 tahun ini? Wah, bahkan belum lagi, menurut gue bahkan ini baru mulai menurut gue, karena masih jauh mimpi gue. Oke. Justru ini masih phase 1 lah sebenarnya menurut gue. Phase 1, iya. Anjay. Karena kayak gue sadar bahwa gue anak baru gitu. Jadi ketika lu baru nyemplung kan lu juga, apalagi lu mau compare ke siapa. Jadi ke standar keberhasilan lu juga based on apa. Jadi ketika yang pertama gue nemuin metrik, sebenarnya phase 1 gue tuh targetnya nemuin metrik. Walaupun gue udah punya plan, tapi kan it's just a plan ya, yang lo harus validasi terus per tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, yang akhirnya gue tahu nge-revamp bisnis gue tuh akan jadi seperti apa. Salah satu yang gue tangkap adalah tadi multi label group itu salah satu strategi yang tadinya gue cuman ngawang. Kayaknya mungkin based on bisnis gue punya banyak, kan gini, unlocking monetization faster and bigger. Ketika gue punya berhasil rilis Fizz ke Hindia ke Lombasier kan. Dalam banyak kasus adalah satu label yang mungkin berhasil secara komersial satu artis gitu. Berarti kan produknya yang bagus, bukan labelnya kan, bukan bisnis plannya gitu. In some cases berarti kan gue harus, untuk mematahkan itu gue harus bikin banyak project dan gue harus mengukur lebih besar duitnya dan lebih cepat nggak. Itu kan salah satu pengukurannya kan. Nah hal-hal semacam itu tuh. Jadi menemukan metrik itu. Dan kalau misalnya gue berhasil dengan 3 artis tersebut, ya gue harus gimana cara mereplika itu ke tempat lain. Dan gue sadar bahwa Indonesia salah satu market terbesar adalah lokal music gitu. Ada dangdut, campur sari segala macam. Makanya pertanyaan lo tadi Denny Canan, ya gue itu salah satu target utama gue yang sedang kita kerjakan. Karena Indonesia adalah lokal content driven market banget. Dan market kita setahu gue tumbuh sekitar 20%. Itu gede banget. Dan market dunia lagi menoleh ke Asia kan. Jadi menurut gue sekarang waktu yang tepat gitu, iya kan. Orang standar kekerenan juga udah beda dibandingkan dulu. Mungkin dulu orang dengerin dangdut nganggap norak gitu mungkin kan. Iya. Dan sekarang orang juga banyak mendengarkan mengkoplokan musik apa segala macamnya. Jadi menurut gue ini saat yang tepat juga gitu. Jadi ya gue berbeda. Tapi at least gue tahu plan gue, apa yang gue tuju di phase ini. Dan kalau nanya ya gue lagi menuju phase 2-nya, walaupun nggak ada kayak oke, per tanggal ini kita masuk phase 2, enggak juga. Cuman gue lagi nge-revamp bisnis, apa yang what works, mana yang nggak works. Dan ya keputusan bisnis kan pasti ya lu sadar lah sebagai pemilik bisnis pasti ada keputusan yang harus lu ambil dan cukup berat kadang gitu kan. Iya. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal bisnis, lu sebagai orang yang di bidang musik tapi di manajerial ya, kayak tadi awal mula mikrofon nempel di mulut lo adalah gue kebiasa belakang layar gitu. Kan 5 tahun nih Saniter berjalan ya. Lu kan orangnya cukup visioner ya, dengan berpikir selalu berapa tahun ke depan gitu. Nah 5 tahun ini sesuai gak sama 5 tahun yang lu bayangin waktu 2019? Dan kalau nggak sesuai selama perjalanan, lu tipe yang pivotnya cepat gak? Atau kayaknya coba lagi deh, kan gue plan 5 tahun bro, masih ada misalnya tahun ketiga nih kayaknya ada sesuatu yang gak works nih. Lu tipe yang kita pivot aja, atau ya tunggulah sampai 5 tahun, kan plan gue udah grand plan nih, gue kaku nih grand plan gitu. Sesuai majority ya, apa yang gue bayangin. Tapi kan tetap ya gue tipenya 5 tahun plan, tetap per tahun gue akan review. Dan kenapa gue berbasis data? Karena data itu yang dipakai untuk nge-review, baik itu dari pihak
Saniter, dan itu dari pihak artis dan pihak tim. Jadi kayak dan kita cukup agile. Kalau pertanyaan lo pivot segala macamnya, gue sangat agile. Jadi sesuai yang gue bayangkan itu berdasarkan ke agilean gue untuk menghadapi situasi sebenarnya. Salah satunya COVID misalnya. Kayak COVID, plan gue untuk memperkuat digital itu mungkin 3 tahun lagi gitu. Tapi dengan COVID gue harus accelerate digital ekosistem gue kan. Itu salah satu kefleksibelan gue menghadapi situasi. Cuman kalau betapa gue pentingnya punya data, karena akhirnya gue bisa nge-review tim juga. Misalnya contoh Kalam Kantus manajer dan artis deh. Kalau kita tuh udah kayak brand plan. Jadi di akhir tahun kita punya plan, nanti akan kita review dengan artis itu bi-weekly, monthly, quarterly, sama semester, sama akhir tahun. Nah di situ artis bisa nge-review manajer juga bisa nge-review artis. Ini manajer represent Saniter ya. Karena kalau enggak jadi debat kusir, kan pasti artis kok performa gue panggung gue cuma segini, lu nggak ngejualin gue ya gitu. Kayak kita catat tuh, kita approach mana yang panggungan yang masuk, mana yang berhasil deal, mana yang negosiasi, kan ada rasionya lah, conversionnya sampai ke negosiasi. Kalau negosiasi banyak funnel ya ternyata mentok di negosiasi berarti publish rate mahal. Oh ternyata orangnya nggak jago negosiasi, misalnya kita permudah dengan apa, oh sampai leadsnya berapa, ya gitu-gitu kan. Bahasan diskusi, karena kalau enggak jadi debat kusir kan, ya manajer merasa kayak oh ya lu mah musiknya jelek gitu, jadi kayak iya kan, jadi kayak menurut kita pentingnya data adalah itu salah satunya, gimana cara kita tahu kita on the right track atau enggak gitu. Dan untuk dari gue ngelihat dari beberapa postingan IG story lu juga ada divisi merchandising ya, dan kolaborasi dengan beberapa artis ya. Itu udah beda company sebenarnya, karena udah beda perusahaan. Oh udah nggak di dalam Saniter Group, cuman udah beda perusahaan. Okay. Secara PT pembukuan udah beda semua. Tim juga udah beda. Ya kita namanya SDY. Itu balik lagi ketika dari awal gue udah punya plan bahwa bisnis merchandise itu bisnis yang besar. Balik lagi desain, pain point gue 3. Satu, ketika gue suka, misalnya gue suka Indo Music Team misalnya ya, gue suka Indo Music Team, gue nggak tahu beli merchandise-nya di mana dan kapan, karena biasanya musisi selalu jual tuh 1-2 dalam setahun, terus ketenggelam lah di feed Instagram, ya kan, untuk orang umum nggak tahu gitu. Kedua, biasanya Indo Music Team pasti cuman rilis desain cuman 1 dari cover langsung jadi kaos. Sedangkan lu ngomongin dunia fashion kan nggak semudah itu. Dan dari sisi desain dan bikin artwork, kadang konten buat aset digital, ilustrasi sama aset untuk materi offset itu untuk print beda juga gitu. Betul. Jadi itu 2. Jadi kadang gue nggak mau deh jelek gitu misalnya. Yang ketiga, fitting dan material nggak pernah diperhatiin. Karena ya lu beli produk ya karena bagus aja gitu, karena kan lu akan repeat order, lu aku beli lagi ya karena nyaman, karena bagus. Dan ngomongin fashion itu siluet dipakai kan, lu ngomongin bagus atau enggak ketika gue jadi terlihat ganteng nih, terlihat keren nih gitu. Betul, iya. Iya kan, itu jarang cuttingannya diperhatikan. Penting banget, gue juga baru ngeh tuh semenjak gendut. Semenjak gue menggendut guys, jadi gue tuh baru ngeh gitu kalau ada cuttingan yang bikin kita kelihatan lebih ganteng, ada cuttingan yang kelihatan lebih bongkok. Itu gue kaget loh, maksudnya ada baju yang kayak misalnya nih potongan bahunya nih di bawah gitu ya, atau ada yang di sini gitu. Itu tuh meskipun panjang ininya sama, kok gue jadi lebih bongkok ya. Pas gue liat, kok gue jadi kayak lebih gagah gitu. Ternyata sebenarnya cuttingan. Anjing. Beda. Hal yang gue akhirnya nggak gitu. Oh lu memperhatikan semuanya dan bahkan beda-beda bahkan. Baik lagi kan problem dulu. Kan gue selalu mulai dengan problem. Okay. Nah dari situ gue bilang kayak ya udah kalau gitu ngapain gue bikin merchandise buat gue sendiri, mending gue bikin brand aja untuk top of mind orang ketika gue mau nyalain merchandise kemana ya ke SDY gitu. Tadinya namanya Sundongyang, terus gue full rebrand jadi SDY per tahun ini. Kenapa tuh dengan? Karena mungkin biar lebih netral kali ya, dan kita ya itu lagi salah satu hal yang kita pelajarin untuk pivot atau kita review segala macam kayaknya. Ada terlalu komedi, terlalu norak, terlalu ini segala macam, beberapa hal yang buat kita kayaknya kita harus shift untuk jadi rebrand jadi SDY deh gitu. Dan akhirnya kita udah mulai rapihin, karena kan ngomongin fashion kan ngomongin stok, ngomongin cycle produksi, ngomongin campaign, lookbook segala macam kita rapihin. Dan kita juga bekerjasama dengan banyak genre juga kan, kayak kemarin kita udah rilis ya waktu itu Run, terus Randy juga kemarin dengan Randy, Pipi Gaskin.
Kita sempat Mahalini, Maudy Ayunda, terus ya Fis, Perunggu nggak sempat, Tradito itu Tradito pernah. Jadi emang sebisa mungkin seluas mungkin genrenya, nggak menutup kemungkinan genre dangdut, genre yang lain juga kita produksi. Dan itu gitu. timnya pembukuannya beda, karyawannya beda juga semua. The whole different team ya. Kantornya juga beda. Iya, karena kan berhubungan dengan stok. Sebenarnya pengennya sama, cuman kita masih beda tempat aja. Nantinya akan kita coba gabungkan. Oke, ini gue bisa bilang dari ngobrol sebentar sama lo, apa yang lo lakuin ini nih not for everybody lah. Karena scale-nya tuh kayak makin lama ngobrol makin gede nih. Nah lo sebenarnya ada threshold gak sih? Kayak lu kan tadi bilang ini bahkan gue baru mulai nih gitu. Nah apakah lu akan ibarat balon nih lu akan tiup terus atau sebenarnya lu ada threshold nih? Ya gue pokoknya gue mau gede tapi gedenya sampai sini nih, atau nggak ada threshold, pokoknya gue sampai selama gue hidup kalau gue ada chance bisa kembangin terus deh semua gitu. Kalau gue sama tim one of the best in Asia, itu threshold gue yang paling make sense ya. Ya kalau mulu-mulunya di dunia kan, cuman kalau menurut gue paling make sense Indonesia. Indonesia itu di luar Jepang dan Korea ya, karena itu udah susah lah, karena itu udah berhubungan dengan regulasi, ekosistem negara segala macamnya. Cuman kalau menurut gue kita masih punya chance untuk one of the best in Asia. Jadi kayak kenapa gue lumayan ngotot berkegiatan di Taiwan misalnya. Kan kebanyakan kalau gue riset kan musisi Indonesia tuh satisfied dengan market Indonesia ya. Mereka nggak terlalu peduli dengan market luar, makanya mereka ketika bikin tour luar negeri itu biasanya rekreasional. Gue pengen liburan ke Jepang lah, gue pengen ke Eropa lah, terus gue bikin paket partnership dengan brand lokal yang produknya di lokal gitu. Nah kalau gue, kita harus tahu pasti ketika penetrate market luar itu gimana, karena kita udah terlalu nyaman dengan market Indonesia. Makanya gue salah satu titik gue prioritas kan akhirnya lu bikin strategi kan, ataunya adalah Taiwan. Kenapa Taiwan? Karena dua hal. Satu, selera musik orang Taiwan, Thailand dan Jepang itu mirip. Jadi once gue menang di Taiwan, gue bisa nyebrang kan ke dua negara tersebut. Ditambah lagi poin kedua, dia Chinese speaking country. Jadi kalau gue sukses, gue bisa ke mainland. Iya kan. Jadi mempercepat dan mempermudah kerja gue gitu. Jadi makanya gue regularly tiap tahun pasti ada kegiatan di Taiwan untuk penetrate market sana. Gue juga bantu rilis salah satunya artis Taiwan, Mendark di Indonesia. Terus kemarin gue bantu rilis musisi Australia, Alexia untuk di Indonesia. Jadi gue juga pelan-pelan selain nge-expand bisnis kan gue harus menyiapkan tim untuk ready untuk kerjasama secara global juga kan. Karena nyari employee atau talent di Indonesia terkait industri musik itu susah juga loh sebenarnya. Iya. Susah. Karena industri ini tidak dibuild untuk jangka panjang, transaksional menurut gue. Jadi kebanyakan pedagang. Jadi menurut gue butuh orang yang bisa berpikir secara corporate, secara company sama gue butuh. Karena Indonesia terjadi ledakan musisi dan festival. Tapi justru di area lain malah nggak ditemuin gitu, kayak label owner baru, investor, kayak musik media baru, musik publisher baru. Itu tuh hal-hal yang bahkan mungkin mereka nggak tahu bahwa ada musik publicist ya, ada gue butuh ketika ketemu media butuh pihak lain ya segala macam gitu. Jadi menurut gue cukup kurang di situnya sih industri kita tuh. Nah ngomong-ngomong tadi nih hire employee apa segala, itu kan cost ya, budget, capital. Lu bootstrap selama ini? Bootstrap. No investors? No investor. Seed fund ada tapi udah gue balikin, loan. Serius loh? Iya. Udah dibalikin? Balikin. Berarti Saniter Group ini sekarang ini tidak ada investor luar sama sekali? Tidak ada, bootstrap dan EBITDA positif tiap tahun. Wah luar biasa banget nih. Co-foundernya berarti secara korporat ya, kita ngomongin korporat ya. Siapa aja sih? Ada 4, ada 3 pribadi, 1 kolektif. Definisi kolektif maksudnya? Mereka juga part of terdiri dari 5 orang. Oh, oke. Tapi itu bukan investor di maksudnya? Bukan.
Jadi singkat cerita kita individu-individu ini kan sotoy kan sebenarnya. Terus bikin lah. It's some scale karena menurut gue gini, perjalanan dari 0 sampai 1000, 0, 10, 10, 100, 100 ribu itu pasti butuh partner yang berbeda lah sesuai dengan skill setnya ya. Dengan makin tinggi pohon makin indah tapi makin berat kan sebenarnya. Makin berat ya. Dan lu butuh makin ulet-ulet di tinggi lebih beda sama ulet bawah. Iya, dan equipmentnya makin beda kan sebenarnya. Jadi at some scale gue tahu, gue sendiri pun gue tahu gue bisa ngedrive atau nyetir sampai 10 misalnya. Tapi 10 sampai 100 kan kadang lu butuh latihan lagi gitu. Ketika makin kuat kreatif, misalnya makin kuat kreatif artis gue juga punya tuntutan makin kuat insting bisnis gue dong, knowledge bisnis gue harus bertambah dong. Makanya ketika udah mulai banyak tawaran lah sebenarnya investment dari lokal, dari global segala macam. Gue merasa bahwa gue butuh tandeman atau partner yang ngerti bahasa mereka juga, satu frekuensi lah. Jadi dan gue percaya bahwa bisnis gue juga harus di scale up karena gue nggak punya latar belakang bisnis atau manajemen kan sebenarnya. Jadi ya udah ini anak-anak muda juga, lebih muda dari gue dan ada beberapa yang mungkin profesinya udah VV investment di BUMN apa segala macamnya yang akhirnya bantuin. Jadi itu ketemunya nggak di awal? Enggak. Yang di awal itu adalah individu yang tadi itu bilang tiga itu. Individu ini. Oh ini jadinya mereka kalau dari cerita lo tuh sounds like an investor masuk, tapi lu bilang bukan investor. Bukan, apa yang ngebedain? Mereka nggak ngasih duit. Oh mereka ngasih duit. Tapi lu kasih equity. Iya. Wah. Karena kan. What kind of trust man? Lu kenal mereka udah berapa tahun? Baru. Kalau gue chemistry. Dan gue gini, cara gue menilai orang tuh banyak hal lah ya. Oke. Salah satunya adalah kalau misalnya seperti mereka itu salah satu variabel aja yang gue share adalah mereka punya beberapa portfolio juga kan. Nah gue lihat portfolio seperti apa. Karena akan pasti di depan namanya stranger pasti mulutnya manis semua lah ya menurut gue. Jadi salah satu cara gue adalah dia investmentnya ke siapa sih, ke company seperti apa, apakah tujuannya profit, apakah tujuannya emang ngegede visioner, ngasih impact, inovasi segala macam. Terus kan kalau HR di luar sana ada yang beer and barbecue test. Lo ajak nongkrong dulu, nyambung nggak, terus lo bawa ke tim, nyambung nggak sama tim lo segala macam. Ya kayak gitu. Dan ngomong equities juga nggak sebesar yang individu lah sebenarnya. Nanti kita itu another discussion. Cuman menurut gue butuh keterlibatan mereka ketika gue berbicara dengan bahasa-bahasa tertentu gitu. Dan mereka ngerapin mulai dari kayak sekarang semua project ada financial projectionnya. Terus ada valuationnya, lu based on apa, lu mau kayak gimana, metriknya, segala macamnya. Ya gue belajar banyak juga. Mulai proses-proses ketika katakanlah ntar kalau misalnya ada venture atau misalnya apa, step by stepnya seperti ini. Lu harus tahu gamenya seperti apa, lu harus tahu value lu sebesar apa. Akhirnya lu tahu ketika lu mau ngehargain lu murah atau mahal itu kan relatif, tapi based on lu mau pakai metrik yang mana yang lu pede gitu, semacam itulah. Jadi di luar investment ngerapin struktur di dalam juga. Oh, berarti memang targetnya mau akan ke investment gitu, mau raise fund gitu ya? Sebenarnya pasti, karena menurut gua at some point lu nggak mungkin semuanya sendiri lah. Iya kan, lu bikin kue 100, wah laku banget 100 dalam waktu 1 menit. Tapi kan lu butuh modal untuk beli mesin kan. Iya. Jadi gua nggak menutup kemungkinan. Jadi pun dialog pun banyak dilakukan juga sebenarnya. Karena baik itu mau investment mau apa dan strategic partner. Jadi pun gua nggak pernah bilang bahwa investment harus straight to equity ya. Dan bisa join venture kan, bisa join operation kan. Maksudnya kayak harganya nggak masuk di holding tapi ternyata dia bisa udah kita gimana bikin project bareng, label bareng, ya ayo kita berapa, lu SO-nya apa segala macam, kita penetrate buat mereka. Mungkin ini laboratori untuk explore ke market yang baru yang sangat agile. Buat gua ya gue punya experience untuk masuk ke market baru juga kan, sebenarnya hal-hal semacam itu. Lo dengan segala keributan yang ada di kepala lo dan lo tuang dalam keseharian lo gitu ya, leisure time lo ngapain Bari? Kerja. Serius lo? Patetik tapi kayak gue sangat Iya memang agak patetik sih kalau kita ngomongin bukan dari keren ya. Kalau ngomongin branding mah sumpah keren banget anjing. Wah anjing kerja mulu kan. Tapi kalau ngomongin dari in life gitu kan pasti kan kita punya
personal life lah gitu. Lu Sebenarnya ada dua tipe orang sebenarnya. Lu mau kerja dan lu punya hobi di dua bidang yang berbeda sebenarnya, ya kan? lu nggak ada. Nah, gua bekerja apa yang gue suka. Oh. Karena kan oke. ada, tapi konsekuensinya ketika gua ada problem, gua sampai hati nih, aduh, gua Oh, bete jadi banget lagi baper project gitu ini. ya Iya. sama. Oh iya iya. Kan ada iya. orang yang kayak gua ini karena gua diskusi sama Teguh Wicaksono. Dia tipe orang yang pertama yang gua misahin, gua punya soft the corner, gua bekerja di OTT gitu di company. Jadi kalau apapun yang SFTC ya nggak ada yang bisa ngutak-ngatik gitu. Kalau gua tipe yang sebaliknya, gua mengerjakan apa yang gue suka gitu. Jadi gue tahu ketika gue di company lain gue belajar, dan gue dari kelas bawah kan. Jadi salah satu cara untuk accelerate ekonomi keluarga gue adalah gue jadi entrepreneur. Jadi kesuksesan adalah keharusan bukan opsi gitu. Ya, Gitu. I Jadi feel you. jadi ketika ngomongin patetik, jadi kayak ya makanya gue lebih jarang keluar mungkin karena gue fokus. Oke, bikin 2 langkah ke depan apa, 2 langkah apa gitu. Jadi kayak gue suka gue hal-hal yang gue suka itu cukup patetik sebenarnya. Gue rather dari film Hollywood, gue lebih suka dokumenter, gue suka baca, semuanya itu patetik sebenarnya. Semua yang ada di self enrichment buku kamu harus apa ya? Gue kadang tuh gue dulu gue ngerasa itu keren lah, maksudnya meme atau artikel tentang daripada kamu nonton lebih baik kamu baca window of the, oh iya bener. Tapi ya ketika gue grow older ya, anjing ya udahlah bangsat, gue kalau emang lagi mau nonton anjing, maksudnya gue emang lagi mau nonton, gue mau have fun, gue pengen nyantai gitu loh. Ada kalanya gue beneran mau nyantai, tapi gue karena gue juga kuliah seni, gue kuliah musik gitu ya, dan musik gue tuh bukan yang kuliah yang pop, gue kuliahnya musik komposisi seni gitu, yang emang ilmu seni murni, yang komposisi yang aneh-aneh lah gitu. Jadi gue bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun lah gue mengkerangkengkan diri gue bahwa ya kayaknya memang dengerin dulu. Bahkan gue pernah nih, sorry ya Afgan ya, tapi gue pernah bapak gue muterin Afgan lagi tampil gitu di TV kan. Terus gue bilang apa musisi kayak gitu, penyanyi kayak gitu, lagunya lagu gampang gue, lagunya predicted apa. Terus bapak gue yang kayak sedih gitu kan bagus suaranya, emang kenapa anjir, maksudnya ini mah lagu pop kayak gini cengeng, gue bilang. Terus gue kayak bangga gitu, gue dengerin Nirvana gitu kan. Sampai gue trace back-nya, gue pikir ya udah anjir, orang kalau nikmatin Afgan, gue ya udah misalnya lo lagi dengerin Nirvana, bokap lo anjir, ya lo ya sudah kan ikut nyanyi kayak menikmati gitu loh. Akhirnya gue belajar gitu kan. Tapi gue I feel you sih soal lo datang dari lo cerita beberapa kali bahwa lo datang dari ekonomi kelas bawah gitu ya. Gue unlike race gue gitu ya, gue tidak seperti kebanyakan Cindo yang tajir, yang punya macam-macam lah gitu. Gue juga datang dari rumah gue dulu cuma bisa dimasukin sama motor, gang rumahnya, mobil nggak bisa. Jadi at some point bapak gue kerja keras bisa beli mobil second gitu, jalan hampir sekilo buat ke parkirannya, karena parkirannya numpang nyewa lagi di tempat lain kan. Jadi memang gue tahu betul lah ketika ada poin juga, kayak misalnya gue lagi pulang capek tapi gue tetap harus kerja gitu ya, karena mau ngelakuin sesuatu, atau di saat gue lagi weekend gue mau bikin sesuatu apa, karena belakang gue juga dinding pak. I mean gue nggak ada pilihan kecuali maju gitu. Dan gue tahu rasanya sih. Cuma dengan lo sekarang, dengan apa yang udah lo achieve sekarang gitu ya, pasti kan selalu berprogres ya. Lo sendiri ngedefine diri lu sebagai sandwich generation gak? Iya banget, karena kakak gue masih driver Gojek, nggak Gokar. Kakak pertama gue ya. Yang ngasih inspirasi musik? Enggak, yang kedua. Jadi gue 3 bersaudara, gue paling terakhir. Kakak pertama gue masih supir online. Yang kedua dia lagi sekolah S3 di Perth. Oh anjir, dari supir online tiba-tiba ya, akademisi memang. Akademis. Okay. Dan cuman dia yang S1 kan sebenarnya. Oke. Dan sampai S3 bahkan sekarang kayak ngerapel punya gue aja kayaknya. Jadi dia baru berangkat tahun ini, keterima S3, dan sekalian dia ngajar juga di kampus yang dia sekolah di Perth. Jadi dia S2-nya juga di Milan. Jadi emang trajectory akademis. Gue bisa membayangkan diri gue seperti dia sih sebenarnya. Tapi menurut gue percaya bahwa ketika lu masuk ke akademis, gue juga beberapa kali diundang sebagai dosen kan sebenarnya.
Gue suka banget ngajar, gue suka pendidikan segala macam, tapi in different way aja. Makanya gue lagi di salah satunya nanti yang di musik media gue, salah satu segmennya adalah gue mau mendigitalkan jurnal-jurnal akademis di musik. Karena buat orang umum kalau mau belajar soal industri musik itu bingung, bahkan bingung kalau mau keyword di Google tuh apa, ya kan? Iya. Nah, gue mau bikin digital library, gue menerima donasi riset, jurnal, tesis, apapun yang berbau industri musik untuk nantinya bisa diakses lagi oleh publik. Hal semacam itulah yang akhirnya cara gue berbeda aja dengan kakak gue. Mungkin kakak gue akademis yang benar-benar melalui institusi, kalau gue ya street institution aja. Bahkan barusan juga di-mention mau bikin musik media. Sebagai gue nih yang udah ngejalanin selama 10 tahun nih, gue penasaran nih. Musik media yang lu mau bikin nih, kan kalau lihat dari vibe yang lu ngomong nih, lu pengen selalu beda nih. Nah, musik media ini juga lu ada vibe itu di dalamnya, bahwa lu pengen bikin beda. Gue sebenarnya bukan menyebut beda, tapi menjawab kebutuhan market sih. Karena menurut gue itu udah cukup beda ya. Mungkin kan orang melihat itu berbeda. Makanya ketika gue masuk ini juga pilihan gila, karena orang bilang media mah belum tentu ada duitnya gitu. Jadi dan it's about dan di some cases it's about valuation game sebenarnya. Betul. Jadi nah gue musik media dan community gitu. Jadi gimana caranya gue bisa ngasih informasi atau membantu teman-teman yang di daerah secara community, dan gue belajar kayak ada Vice, BuzzFeed, setahu gue bankrupt di global. Jadi apa yang bisa gue belajarin juga, terus gue nemu salah satu referensi, 2 referensi, 3 referensi. Oh, gue udah mulai menemukan, oh kayaknya ini akan work. Layaknya startup lain kan gue punya asumsi yang harus gue validasi berjalannya waktu. Nah itu gue udah punya plannya tuh, setelah 5 tahun, gue bikin metrik keberhasilan tahun pertama, tahun kedua, ketiga, tahun keempat apa. Ya gue mulai jalan di tahun ini, jadi emang cukup berbeda karena nantinya salah satu yang berbeda adalah target gue 75% atau 80% konten itu user generated content. Jadi itu mempermudah karena yang gue pelajarin media itu cukup gemuk di bidang tim kontennya, editorialnya. Iya. Dan itu costly. Jadi menurut gue harus ngedisrupt bagian itunya tuh. Dan produksi kayak user generated content mungkin 5 tahun 10 tahun lalu akan terlihat sangat challenging karena orang itu ngerasa dirinya nggak bisa nulis, nggak bisa ngedit video, ya kan. Sekarang dengan fenomena ChatGPT, aplikasi kayak CapCut, menurut gua semua orang bisa bikin konten. Betul. Jadi citizen journalism lebih make sense menurut gue makin sini itu. Jadi jadi hal semacam itu yang gue tangkap. Jadi nggak melulu soal kitanya secara platform, tapi dari sisi usernya ready apa enggak ya gitu. Dan baik lagi gue bikin konten yang akan sesuai kebutuhan. Kali lagi gue bilang target gue industri profesional, musician sama music lovers. Jadi kayak gue ada konten-konten bagaimana bikin budget album, YouTube 101 gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal yang menurut gue paling mendasar aja dan dibutuhin karena betul. Nantinya gue udah bikin G Drive arsip ini visual artist di kota ini, terus ini studio yang rekomend di kota ini. Itu kan hal-hal yang paling mendasar dibutuhkan sebenarnya. Jadi gue nggak berusaha disruptif, seagresif mungkin startup tech atau fintech gitu. Tapi gue menjawab kebutuhan paling dasar aja karena itu bahkan belum tersedia gitu di luar sana. Betul. Dan sebagai gue penasaran sih, lu yang bakal jadi direkturnya atau lu nanjuk orang buat jadi direkturnya? Karena kayaknya a lot of work to do gitu banget. Sebenarnya pasti ada step by step. Jadi gue belajar juga dari teman-teman gue secara entrepreneurial tuh kayak ketika lu build a new product, lu nyari collaborative partner dulu. Dari collaborative partner lu nyari collaborative investment gitu. Jadi gue nyari orangnya yang kayak gue, generalnya lah. Karena setiap company biasanya gue tuh kayak lu tadi bilang Samniter mungkin not for everybody, gue ngerasa bahwa guanya juga not for everybody. Karena mungkin cara gue berbeda, mungkin gue banyak orang bilang kerjanya cepat banget, beberapa hal yang gue sampaikan agak susah. Wah, kerjanya cepat banget. Pernah ada employee yang nangis nggak karena pressure? Enggak. Oh enggak kan? Enggak. Enggak. Soalnya kalau dengar cerita bosnya cepet banget, berarti lu udah kurasi banget nih, yang kerja sama lu harus cepet banget juga nih. Sebenarnya gue nggak kurasi, cuman ya banyak orang menilai gue lebih cepat. Kan cepat banget tuh kan relatif juga ya. Compare to what gitu, compare to who gitu. Tapi mungkin menurut tim gue cepat aja.
Dan yang gue lihat mungkin bisa jadi kan kayak lu ngelihat sesuatu pasti beda sama orang lain kan. Jadi kayak gue ngelihat ini kayak gue harus bergerak ke sini kan, nggak semua orang bisa ngelihat. Tapi selama tim lu percaya sama yang lu tuju ya harusnya nanti mereka kan mulai ke reveal masing-masing kan. Itu sih sebenarnya. Total udah berapa sih orang? Kalau yang saniter ya, 2-3an nih kalau nggak salah. Kalau dari semua divisi tuh yang SD juga? Oh itu semua SD. Oh udah termasuk SD. Masuk. Wah mantep banget nih. Nih kalau sama Kukuh nih memang kalau ngomong nih selalu begini dari gue kenal nih. Bahkan ngobrol santai aja kita selalu ada isi-isi dagingnya ini dan kayaknya nggak bakal habis ya. Paling mungkin pertanyaan standar umumnya nih buat sebagai topik penutup paling dekat nih akan ada gebrakan apa nih saniter yang publik yang lu bisa kasih tahu secara publik? Apa ya? Ya paling rilisan seperti biasa, rilisan artis, terus kita akan bikin konser saniter. Biasanya kita adain tahunan. Tahun lalu kita bikin di Malaysia, tahun ini kita bikin rencananya di Bali. Karena kita mau fokus di Indonesia Timur, jadi kita bikin konser saniter di Bali. Terus kita akan ada artis baru juga, genrenya cukup unik lah dan ini nggak dari Jakarta. Jadi kita juga belajar lagi untuk ngehandle atau nge-manage artis yang non Jakarta itu seperti apa. Terus kalau SDY ya jelas makin banyak artisnya yang akan kita rilis, pun variannya juga banyak. Kalau tadi kayak lu fittingan juga ada regular fit, boxy cut, baby tee gitu-gitu udah mulai ada. Terus varian juga mulai keychain, handphone case, semacam itu udah mulai luas lah. Iya. Okay. Target kita pengen buka di salah satu mall di Indonesia untuk SDY, dan offline store, apalagi ya. Community development ya, artisannya kita tajamin plannya, mulai aktif ke community development. Per lomba sihir terdekat kita bikin lomba sihir, jadi lomba sihir akan regularly tiap bulan akan bikin event untuk community base. Jadi kita juga berpikir community platform ini it's not about us, it's about them kan. Balik lagi mereka datang nggak cuma pengen foto dan tanda tangan atau jabat tangan gitu, tapi kan kita harus mikirin apa yang benefit yang bisa mereka berikan, apa yang mereka dapatkan juga. Kita mulai dengan belajar lagu lomba sihir, jadi mereka bebas daftar pakai alat instrumen apapun, nanti akan nyanyi bareng personel lomba sihir. Nanti ada lomba mading, ada masak bareng, ada hal semacam itulah. Sebenarnya nggak banyak yang major sih kayaknya ya saniter ya. Ya di luar nanti ada label baru kayak gitu. Kalau yang Greedy Dash dia lagi album, terus tour, terus ada pameran seni juga. Terakhir sih kita kerja sama Greenpeace untuk bikin konser dengan solar panel. Jadi mereka nggak ada tenaga listrik, semua genset dari solar panel juga. Ya semacam itu sih yang kita lakukan sebenarnya. Dari jawaban lo aja udah gue bisa kebayang setiap project itu kayaknya lo benar-benar minimal ya, kalau gue nggak bilang micromanage, tahu gitu ya. Every little thing yang lagi mau dilakuin gitu, bahkan sampai ke community yang menurut gue skalanya kayaknya lebih ke nggak sebesar yang makro gitu, yang mungkin secara eksekutif, tapi lu juga tetap hands on untuk tahu gitu ya. Karena kita membiasakan untuk brand plan di akhir tahun. Jadi manajer menurut gue nggak hanya sebagai manajer, tapi gue expect jadi CEO untuk projectnya. Karena dia harus bisa basic marketing, operational sama sales. Nah ketika di awal, baik lagi kan kita brand plan, misalnya lomba sihir, ya udah kita bahas bareng apa yang dilakukan mulai dari AR, lagu, strategi konten, strategi community, strategi apa, partnership. Nah di perjalanannya gue nggak akan terlalu terjun sampai detail kayak dealnya berapa, apa segala macamnya. Cuman kita udah tahu visionnya atau arahannya tuh mau kemana, directionnya. Jadi gue tahu secara mungkin jumlah panggungan apa segala macam, dan gue mengembangkan di sistem internal. Jadi kayak gue lagi bikin backend, jadi manajer itu akan punya tools untuk mencatat semua panggungan keterima dan nggak keterima. Nah gue secara backend akan crawling datanya dari streaming, merchandise, dan dari panggungan. Nah gue punya backend sendiri untuk secara statistik gue tahu angkanya. Heatmap, ya, penting banget sih. Iya, kayak heatmap merchandise lomba sihir banyaknya di mana segala. Makanya kayak saniter, kenapa gue pilih di Bali? Karena
salah satu market yang lagi gede, kita di Bali. Jadi semua keputusan kita based on data juga, walaupun at the end of the day insting bisnis kan. Betul. Yang ngomong gue mau ini, tapi lu harus di-provide oleh data yang cukup komprehensif juga. Pun ketika akuisisi artis, gue ngeliat datanya, ada artis ini yang baru, dia nggak pernah masuk playlist Spotify, tapi listenernya sekian, ini terus gue tonton, dengerin musiknya, terus bagus, terus gue repackage masternya untuk sama cover version sama album pop indie pop legend Indonesia, hal semacam itulah. Jadi gue tahu partitunya, tapi how the dealnya gimana, segala macamnya, publisher udah tim gue. Gitu. Okay. Berisik banget nih kayaknya WhatsApp grupnya Mas Kuku. Thank you banget for sharing with me today, bro. Sama. Semoga semua yang lo jalankan bisa lancar. Dan gue tunggu banget nih apa updatean terbaru, karena emang selalu surprising sih. Gue selalu, ada ini ya, ada juga nih. Dan bisa dibilang gue yakin bukan cuma gue gitu ya, tapi apa yang lo jalanin itu akhirnya menjadi inspirasi sama beberapa orang yang mungkin terlalu pakem ya, atau terlalu ya mungkin tadi lu bilang gitu ya, menjalankan karena udah terbiasa. Musik tuh begini ya udah. Dan gue juga sering dengar gitu dari orang yang mungkin lebih senior gitu ya. Mungkin bukannya berarti salah ya, tapi tendensinya adalah menggunakan kalimat ya soalnya dari dulu begini gitu. Jadi kayak ya udah dari dulu begini aja gitu, nggak usah di-disrupt gitu loh. Dan yang lo lakuin tuh hobi banget gitu, nge-disrupt A, nge-disrupt B dengan musiknya juga. Dan sampai kemarin yang konsernya Hindia dianggap pemuja setan lah. Gue kayak iya nih memang nih, kalau Kuku gue nggak kaget sih. Ya kalau siapa gitu mungkin ya anjir boleh juga. Kalau lo kayak ya nggak kaget lah. Dan dengan apa ya akhirnya comes to kayak kemarin waktu pas gue ngerjain akhir tahun kan si Chandra bikin Rewind Indonesia ya. Katalog lu juga akhirnya gue masukin beberapa gitu. Ya gue sih melewati prosedur perizinan publishing ya. Tapi karena dibantu sama Google juga gitu untuk prosesnya. Dan gue ngeliat kayak wah gila nih, sampai masuk ke ini aja nih apa namanya secara katalog akhir tahun aja masuk nih lagu-lagunya nih. Jadi ya semoga lancar semua Mas Kuku. Terima kasih. Thank you for sharing with me. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Musik. Bye bye.